Ya, terima kasih Mbak Laila. Suara saya sudah terdengar ya? Iya, selamat siang Bapak Ibu semuanya dan adik-adik mahasiswa maupun pelajar di seluruh Indonesia. Eh, Terima kasih sudah join webinar pada siang hari ini, di mana sedang ngantuk-ngantuknya ya adik-adik ya ini ya. Oke, jadi sebelumnya di media sosial telah diinformasikan bahwa ada kuis yang namanya kuis pojok statistik atau Kupetik edisi 1 yang telah diposting di akun media sosial BPS Kota Kediri, yaitu di Instagram dan TikTok BPS Kota Kediri. Jadi saya infokan lagi ya Bapak Ibu ya. Ini saya share dulu. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Share screen saya. Oke, jadi kuis pojok statistik ini kemarin sudah di-upload di postingan media sosial BPS Kota Kediri, di mana kuis pojok statistik ini berisi pertanyaan-pertanyaan terkait seputar statistik dan ditujukan untuk khusus pelajar SMA dan mahasiswa dengan hadiah senilai uang saku berupa uang saku senilai 100.000 untuk satu orang pemenang. Nah, untuk soal-soalnya, yaitu seperti yang diposting bahwa ini terdapat data berat badan pegawai BPS Kota Kediri sebanyak 9 orang sesuai dengan daftar dan ditanyakan berapa min, median, dan modus. Kemudian dijelaskan apa itu min, median, dan modus. Kemudian ditanyakan berat badan siapa yang paling mendekati rata-rata. Dan jangan lupa, ini ada syarat dan ketentuannya ya, teman-teman. Apalagi adik-adik ini ya, ini kuisnya ditujukan untuk adik SMA, mahasiswa, dan syarat kemudian ada sudah follow akun media sosial dari BPS Kota Kediri, baik itu akun Instagram atau akun TikTok BPS Kota Kediri. Kemudian yang ketiga, di like postingannya, postingan kuisnya ya, dan juga wajib komentar di postingan kuisnya dengan komentar mention dua teman kamu, baik di komentar tadi postingan kuis di TikTok ataupun Instagram. Dan yang ketiga ini ada mengikuti webinar Si Ramah Cantik yang diadakan siang ini. Nah, kemudian jawaban yang benar nanti akan kita polling sesuai dengan syarat dan ketentuannya apakah sudah terpenuhi. Dan kemudian kalau ada yang pollingnya sama, hasil pollingnya sama, poinnya sama itu nanti akan dipilih pemenang yang paling cepat untuk menjawab. Oke, terima kasih. Itu saja. Dan untuk nanti pengiriman jawabannya di postingan kan belum dikasih ya, adik-adik ya, belum di share link pengiriman jawabannya. Link pengiriman jawabannya akan kita share setelah acara webinar ini selesai. Jadi tetap pantau terus ya sampai webinar ini selesai. Semoga kalian beruntung. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Mbak Laila yang cantik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yunita atas informasinya. Bagi para peserta yang join di webinar ini, jangan lupa mengikuti kuis itu ya, karena hadiahnya lumayan menarik juga. Nah, dikarenakan seluruh peserta telah hadir dalam Zoom meeting, maka dari itu acara webinar akan segera saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rasanya belum lengkap jika membuka acara pada hari ini tanpa sebuah pantun, bukan? Maka izinkan saya untuk memberikan sebuah pantun di siang hari ini. Ke pasar pagi beli pepaya. Tak lupa juga Cakep. beli ketan. Ilmu baru siap diserap semua, webinar si ramah cantik jadi andalan. Perkenalkan, saya Alifatul Laila yang akan menemani dan membantu jalannya acara si ramah cantik ke-12 pada siang hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan beberapa tata tertib agar acara dapat berjalan dengan lancar. Yang pertama, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera selama acara berlangsung. Yang kedua, webinar ini akan terbagi menjadi dua sesi utama.
Sesi pertama adalah penyampaian materi, dan sesi kedua akan diisi dengan diskusi serta sesi tanya jawab. Untuk materi, virtual background dan daftar hadir, kami sudah sediakan pada tautan yang telah dibagikan pada kolom chat Zoom. Bagi peserta yang mengikuti webinar melalui YouTube, tautan tersebut telah kami berikan pada kolom live chat. Selanjutnya, izinkan saya membuka acara hari ini dengan menyapa para tamu undangan yang telah hadir. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya kepada Bapak Profesor Dr. Wahidul Anam MAG selaku Rektor UIN Syekh Wasil Kota Kediri atau yang mewakili, Bapak Emil Wahyudiono SST MSI selaku Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, dan Bapak Dr. Muhammad Wildan Fawaid MEI selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta seluruh rekan-rekan agen pojok statistik, Sivitas Akademika UIN Syekh Wasil Kota Kediri, dan seluruh hadirin dimanapun Anda berada. Untuk mewakili rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Badan Pusat Statistik Kota Kediri, yaitu Bapak Emil Wahyudiono SST MSI. Kepada Bapak Emil, dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Rektor UIN Syekh Wasil Kediri atau yang mewakili Dekan FEBI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Wasil Kediri, narasumber yang hari ini hadir yaitu Bapak Dr. Muhammad Wildan Fawaid MEI. Matur nuwun Bapak. Beliau adalah dosen ekonomi syariah UIN Syekh Wasil Kediri. Teman-teman semuanya yang tergabung di dalam pojok statistik. Iya, Pak. Nggih, matur nuwun Pak Wildan, adik-adik semuanya dan seluruh yang hadir di forum ini. Eh, Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat sampai dengan hari ini. Kita masih dapat bertemu di ruang secara virtual ini ya. Bapak Ibu, topik bahasan siang ini cukup menarik, yaitu mengupas data sertifikasi halal di Indonesia, tren, tantangan, dan prospek industri halal nasional. Jadi ini adalah series ke-12 Si Ramah Cantik ya, kerjasama BPS Kota Kediri dan UIN Syekh Wasil Kediri. Nah, kenapa ini menarik? Karena memang jadi yang pertama tentu industri halal nasional itu cukup ini ya, cukup karena pertama adalah penduduk kita yang sebagian besar itu adalah Muslim. Jadi Indonesia itu sebagian penduduknya adalah Muslim sebagian besar. Nah, kota Kediri itu juga seperti itu. Nah, akhir-akhir ini juga permintaan terhadap produk halal itu juga semakin meningkat. Artinya memang dimanapun juga dibutuhkan namanya sertifikasi halal itu ya. Jadi untuk menunjang, memastikan bahwa produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat itu memang ada jaminan bahwa itu adalah halal untuk masyarakat atau konsumen yang memang dia mengkonsumsi produk halal. Terus zaman sekarang itu juga saya pikir masyarakat kita, masyarakat di Indonesia maupun di belahan negara yang lain, di belahan wilayah yang lain, itu juga sudah mulai teredukasi terhadap apa? Terhadap produk-produk terkait dengan halal. Nah, contoh saja kayak makanan. Jadi makanan itu ketika dia sudah bersertifikat halal, artinya mulai dari bahan dasar itu ya sudah terjamin halalnya. Jadi kalau sebuah makanan terdiri dari apa, bahan bakunya apa saja, nah seluruh bahan bakunya itu eh, mestinya sudah halal juga. Kemudian juga ada prosesnya. Nah, prosesnya itu juga
proses yang halal. Kemudian nanti sampai dengan packaging atau kemasan itu juga halal. Mungkin begitu ya. Nah, mungkin nanti Pak Wildan bisa meluruskan karena Pak Wildan ini sangat apa cukup berkompeten terhadap sertifikasi halal ini. Nah, Bapak Ibu, akhir-akhir ini juga pemerintah itu sangat mendorong agar seluruh bukan seluruh ya, mendorong supaya produk-produk itu bisa berlabel halal. Jadi saya sendiri punya pengalaman ketika mengajukan sertifikasi halal itu prosesnya ternyata cukup panjang. Jadi variabel yang dimasukkan di apa di aplikasi online-nya itu cukup cukup banyak. Jadi variabelnya itu banyak sekali. Nah, sebelum ke sana eh, kita mengajukan namanya PIRT ya. Jadi kebetulan ada ini sedikit pengalaman sedikit. Jadi PIRT itu ya cukup mudah lah. PIRT itu pengajuannya nggak terlalu banyak variabel yang dimasukkan. Kemudian ada dari perwakilan pemerintah yang ngecek terkait dengan prosesnya bagaimana, bahannya apa, dan itu nggak terlalu banyak. Kemudian selain PRT juga ada nomor induk berusaha itu juga nggak terlalu inilah. Tapi ketika di sertifikasi halal ini cukup cukup banyak. Nah, dari pengalaman itu sebenarnya dari banyak yang variabel yang dimasukkan, kemudian prosesnya. Nah, ternyata pemerintah juga ada solusi sebenarnya untuk bagaimana masyarakat yang memproduksi sebuah produk dan ingin produknya bersertifikat halal itu ternyata ada pendamping. Nah, saya juga curiga nih, jangan-jangan Pak Pak Muhammad Wildan ini juga punya sertifikasi untuk sebagai pendamping untuk pengajuan apa sertifikat halal. Nah, itu sedikit pengalaman, tapi artinya bahwa keterjaminan bahwa sebuah produk itu layak konsumsi, layak digunakan, kemudian dia bersertifikat halal, itu menjadi sangat penting. Bapak Ibu, tentu eh, kerjasama di webinar Siramah Cantik ini memang sudah menjadi komitmen kita semuanya untuk terus kita lakukan, kita laksanakan dengan terus meningkatkan kualitas dengan menyajikan topik-topik hangat yang selain statistik kan seperti ini juga menjadi sangat penting untuk pengetahuan kita bersama. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada UIN Syekh Wasil, juga narasumber yang siang ini juga mensupport acara Siramah Cantik di siang hari ini. Harapannya semoga apa seluruh proses ini membawa pengetahuan baru, insight baru, wawasan baru bagi kita semuanya. Bagaimana salah satunya adalah sertifikat halal ini trennya, tantangannya, prospeknya di Indonesia seperti apa. Saya kira itu dari saya, matur nuwun. Saya kembalikan ke MC. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Emil atas sambutannya. Selanjutnya, agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dipimpin oleh Bapak Imam Samsi. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk memandunya sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami anbaghi li jalali wajhikal karimi atimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu
sebab Engkaulah kami bisa hadir di sini. Ya Allah, ya Qadir, jadikanlah acara webinar kali ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat buat kami, masyarakat, bangsa dan negara ini, baik sekarang dan di masa yang akan datang. Ya Allah, ya Fatah, webinar ini ada untuk memperoleh rahmat serta ridho-Mu. Maka berilah bimbingan, pengajaran, dan petunjuk kepada kami untuk menjalankannya sampai selesai. Atas ridho-Mu, kami mohon bantulah kami supaya acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan akhirnya memperoleh kesuksesan. Ya Allah, ya Alim, jadikanlah kami semua yang hadir di sini sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang terus mengabdikan ilmu di jalan-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pendahulu kami. Berikan pertolongan dan bantulah kami untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk bangsa dan negara ini. Ya Allah, ya Muhaimin, hanya kepadamu lah kami mohon. Kiranya Engkau selalu membersamai setiap langkah kami ke depan. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa yang telah kita panjatkan menjadikan acara ini penuh keberkahan dan kelancaran hingga akhir. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, kami mohon kesediaan seluruh peserta untuk menyalakan kamera masing-masing sebagai bagian dari dokumentasi acara. Terima kasih. Kepada tim dokumentasi, dipersilahkan untuk mengambil dokumentasi. Izin mengambil dokumentasi. Monggo kameranya dibuka, berikan senyum terbaik. 1, 2. Satu lagi ya, satu layar lagi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi yang telah mengambil gambar atau dokumentasi. Selanjutnya, kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir melalui tautan yang telah dibagikan pada kolom chat Zoom. Bagi peserta yang mengikuti melalui YouTube, tautan tersebut dapat diakses melalui kolom live chat yang tersedia di bagian atas. Terima kasih. Baik, selanjutnya, apabila Bapak, Ibu, dan seluruh peserta memiliki pertanyaan seputar materi yang akan disampaikan nanti, mohon untuk menunggu hingga sesi diskusi dan tanya jawab. Pertanyaan dapat diajukan melalui fitur raise hand atau dituliskan pada formulir Q&A yang telah disediakan pada kolom chat Zoom. Tak terasa, kita telah memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Bapak Dr. Muhammad Wildan Fawaid MEI, selaku narasumber pada acara hari ini, yang akan membawakan materi berjudul Mengupas Data Sertifikasi Halal di Indonesia, Tren, Tantangan, dan Prospek Industri Halal Indonesia. Kepada Bapak Wildan, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC ya, Mbak Laila dari BPS Kota. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala amuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Emil Wahyudiono selaku Kepala BPS Kota Kediri dan teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir dalam acara webinar Pojok Statistik mengupas data sertifikasi halal di Indonesia, tren tantangan dan prospek industri halal nasional. Saya sebenarnya sedikit deg-degan Pak ya menjadi pemateri di acara pojok webinar ini karena ini sebuah kehormatan bagi saya bisa mengisi di acara ini. Jadi barangkali mungkin yang saya share ke teman-teman semuanya adalah sebatas yang saya ketahui. Jadi nanti
kita bisa berdiskusi. Barangkali teman-teman yang sudah hadir di webinar ini memiliki informasi yang lebih dari saya sehingga bisa memperkaya hasanah keilmuan kita pada siang hari ini. Eh, Baik, saya akan share screen. Sudah muncul, Sudah, Pak. sudah muncul ya. Baik, ini Bapak Ibu semuanya yang hadir, teman-teman semuanya yang hadir di acara webinar ini. Ini keluar lagi ya, Pak? Ini. Sudah, Pak. Sudah muncul. Oke. Kita dimulai dari sebuah potongan ayat ya dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 di mana di sini Allah mengatakan bahwa ya Yuhanas, wahai sekalian manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi artinya di sini adalah seruan dari ya Yuhanas, berarti sebenarnya ayat ini tuh diturunkan di Mekah ya, sebuah ciri khas dari ayat-ayat Makkiyah itu seruannya yaitu ya Yunas. Kalau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah seruannya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa makan-makanlah makanan yang halal, tidak hanya halal di sini tapi juga disebutkan kata toyiban artinya itu baik. Jadi baik di sini tuh dari berbagai macam perspektif tafsir mengatakan bahwa baik itu tidak hanya dikatakan baik zatnya saja, tapi juga baik dalam hal cara pengolahannya, kemudian sampai cara pengemasannya, dan baik juga dalam cara memperolehnya. Nah ini banyak perkara-perkara yang sebenarnya itu perkara yang halal sebenarnya, tapi karena cara-cara memperolehnya itu dengan cara yang batil, maka jadilah hasilnya itu haram. Ini yang harus dipahami dulu, ini tidak hanya sekedar ayat-ayat, tapi juga harus diimplementasikan dalam kehidupan. Nah, bagaimana cara untuk mengimplementasikannya? Nah, di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, ini memiliki potensi yang besar dalam hal pengembangan industri halal, karena memang masyarakat Indonesia ini luar biasa banyaknya, 270 juta jiwa dan mayoritas beragama Muslim, hampir 80% lebih beragama Muslim. Namun sejauh ini implementasinya seperti apa? Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, ya, apakah tren yang dihadapi sekarang ini lebih ringan atau lebih berat? Kita bisa melihat rapotnya ya dalam SGIE report 2023 hingga yang terbaru ya 2024-2025, di mana Indonesia ini yang mayoritas Muslim di 2022 kita berada di angka 4 ya di Global Islamic Economy Indicator yang mungkin teman-teman semuanya pernah mendengar kata SGIE ini dalam debat wakil presiden ya, antara Caimin dengan apa namanya Mas Gibran. Nah, dia juga mengatakan tentang SGIE ini bahwa SGIE ini menunjukkan Indonesia itu yang awalnya di nomor 4 itu mulai merangkak naik dan istiqomah di nomor 3 dunia. Data terbaru juga menunjukkan Indonesia berada di nomor 3 dengan skor 99,9. Nah, kalau di breakdown lagi di indikatornya itu sebenarnya ada 15 negara yang dinilai, dan yang dinilai itu tidak hanya dari sisi halal foodnya saja, tapi juga dari Islamic finance-nya, kemudian Muslim friendly and travel, modest fashion, halal farmasi, dan media dan recreation. Dan kita rupanya harus mengakui bahwa negara tetangga kita itu
selalu lebih unggul dibandingkan dengan kita Indonesia, walaupun masyarakatnya paling banyak di Asia Tenggara. Ini kita hanya unggul di bagian modest fashion saja di tahun ini di skor 106,8. Sisanya di bidang halal food, Islamic finance, Muslim friendly, ya, halal farmasi, media dan recreation, kita harus menyerah dengan Malaysia. Jadi kenapa Malaysia itu eh, bisa sekeren itu? Nah, ini kita bisa melihat dari perbedaan antara Malaysia dengan Indonesia, di mana badan sertifikasinya itu Malaysia memiliki Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau disingkat JAKIM, dan Indonesia itu menggunakan Majelis Ulama Indonesia yang kemudian diturunkan melalui badan BPJH itu. Dan kerangka regulasinya standar halal Malaysia, kemudian Indonesia itu menggunakan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Kemudian sertifikasi wajibnya ini tidak wajib, dia mengatakan tidak wajib untuk semua produk, tetapi sangat dianjurkan. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya lebih lebih apa namanya tegas, ya, wajib untuk semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia mulai 17 Oktober 2019. Namun kenapa kok sudah diwajibkan kok bisa kalah? Ini semuanya terjadi karena proses sertifikasinya, di mana Malaysia itu lebih cepat dan efisien dengan banyak fasilitas pendukung. Sedangkan di Indonesia ini prosesnya lebih panjang dan kompleks, terutama bagi UKM, ya, usaha kecil dan menengah. Jadi rupanya ini yang menjadi penyebab kenapa Indonesia itu bisa kalah dengan Malaysia dari hal administrasi saja. Nah, kemudian kolaborasi internasionalnya juga demikian, sebenarnya juga hampir sama saja. Ya, dan promosi brandingnya Malaysia ini sebagai pusat global halal dan kita itu masih belum bisa seperti itu, eh, teman-teman semuanya. Nah, kenapa ya Indonesia bisa kalah? Dari beberapa penelitian sendiri ini menyebutkan ya bahwa masyarakat kita itu memang tidak peduli dengan label halal itu sendiri. Jadi mau ada atau tidak label halal, masyarakat kita itu nggak peduli tentang makanan yang dimakan itu apakah sudah memenuhi standar halal atau tidak. Jadi mau ada labelnya atau tidak, mereka juga tidak ada masalah, masih belum aware tentang itu. Jadi halal ini hanya masih dianggap hanya sekedar label saja, bukan bagian dari hidup yang harus diimplementasikan setiap hari. Sudah selayaknya orang Islam itu kan dalam berperilaku sehari-hari harusnya itu mencerminkan keislamannya. Nah, masyarakat Indonesia walaupun sebagian besar itu Muslim, tapi rupanya nilai-nilai ini belum masuk dalam keseharian kita. Terbukti tidak hanya dalam sertifikasi halal saja yang demikian, tapi dalam label syariah, ya, itu juga seakan-akan dibeda-bedakan atau apa ya di eh, seakan-akan dinilai bahwa kalau kita ke hotel syariah maka kita harus menggunakan apa namanya kartu apa buku nikah. Kalau kita nggak ke hotel apa namanya yang nggak ada label syariahnya berarti tidak perlu menggunakan buku nikah. Padahal seharusnya sudah dipahami bersama bahwa kalau menginap di hotel dengan lawan jenis ya jelas-jelas lah itu pasti harus dengan pasangan yang halal, bukan boleh dan tidak boleh itu karena alasan label itu. Nah, ini yang belum masuk. Seakan-akan dibeda-bedakan antara antara ekonomi apa namanya konvensional dengan ekonomi syariah. Padahal seharusnya memang dalam keseharian kita dalam berdagang ya harus suka sama suka, harus ridho, harus apa namanya ya, saling mengerti tentang objek yang diperjualbelikan, bukan yang mengerti hanya salah satu pihak saja. Nah, ini yang belum melekat dalam diri masyarakat Indonesia itu.
Jadi mengapa masyarakat bisa saat itu? Yang pertama ya menganggap ini sebuah husnudon ya, bahwa kalau produk lokal itu otomatis halal ya gitu. Kalau produk lokal otomatis halal. Nah, bagi teman-teman semuanya, misalkan kalau teman-teman makan makanan yang di pinggir jalan itu, misalkan seperti bakso, sempol ya, kemudian apakah pernah bertanya, Pak ini halal nggak Pak ini? Pernah nggak bertanya seperti itu, teman-teman? Tidak, Pak. Tidak pernah. Ya, kan jarang sekali karena masyarakat Indonesia itu nomor satu itu adalah enak, gitu. Kemudian yang nomor dua itu murah. Nah, ketiga akeh gitu lah, wes enak, murah, akeh. Tidak pernah bertanya Pak hal enggak, gitu kan? Jarang sekali dan berpikirnya sudah pastilah halal. Nah, kemudian yang kedua kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal resmi. Dan label halal sulit terlihat atau tidak menarik perhatian. Ini sudah pernah menjadi perbincangan beberapa tahun yang lalu, di mana logo halal itu dirubah dari yang awalnya halal dalam bentuk logo itu menjadi halal dengan kaligrafi berbentuk gunungan wayang itu. Nah, itu sudah pernah menjadi perdebatan. Kemudian tidak adanya sanksi sosial atau tekanan komunitas. Misalkan ketika seseorang itu menjual sesuatu yang tidak ada label halalnya, mereka fine-fine aja. Toh yang diperjualbelikan adalah produk-produk yang sudah pasti dipastikan halal. Misalkan kayak keripik sukun, kemudian kayak keripik Thales. Nah, kayak itu dianggap ya halal. Apanya yang haram? Kan Thales atau sukun tidak mengandung babi kan gitu. Dan sertifikasi halal ini masih dianggap hanya formalitas dan birokratis. Terbukti apa? Bahwa UMKM UKM yang dibina di Kota Kediri sendiri itu mereka getol mengurus sertifikasi halal karena pengen menjual produknya itu di pasar yang lebih luas. Misalkan menitipkan eh, dagangannya itu di Alfamaret dan Indomaret dengan jaringan franchise-nya yang luar biasa besar itu. Hanya masalah itu saja, kalau mereka belum sampai ke sana, belum sampai menjual ke arah yang lebih luas lagi, mereka tidak akan mengurus sertifikasi halal itu karena dianggap ya gini aja sudah laku, kenapa harus bersusah-susah kayak gitu. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi tren di Indonesia itu mulai meningkatnya sertifikasi halal ini ya karena pemerintah getol-getolnya mempromosikan dengan kebijakan sertifikasi halal gratis atau sehati ya, dan kemudian membuat berbagai macam lembaga BPJH itu ya, jaminan produk halal, penyelianya, auditornya sampai pendamping UMKM-nya. Di awalnya hanya gratis 10.000 naik menjadi 1 juta dan begitu seterusnya. Karena gratis itu akhirnya rame-rame untuk bikin sertifikat halal. Nah, sebenarnya yang paling semangat itu apakah UKM-nya yang bikin sertifikat halal? Bukan. Yang paling semangat itu ya pendampingnya UKM karena fee-nya juga lumayan untuk bisa mendorong itu. Jadi sebenarnya eh, UKM sendiri itu manut-manut saja didaftarkan karena ya enak ya, nomor induk berusaha NIB-nya didaftarkan, kemudian kalau sudah begitu semua prosesnya nanti akan ditemani oleh pendamping produk halal itu. Kemudian sektor dominan mayoritas sertifikasi berasal dari sektor makanan minuman ya, diikuti oleh sektor kosmetik, obat-obatan serta jasa seperti catering dan hotel. Nah, di SGIE itu, kenapa halal food di Indonesia itu juga belum yang tertinggi dibandingkan Malaysia? Sebenarnya juga permasalahannya karena pendataan ini banyak yang belum terdata. Misalkan seperti catering yang jualan apa namanya jajanan macam Nogosari, ya, Mendut, jajan-jajanan basah itu, mereka juga jarang ada sertifikasi halalnya. Dan akan lebih susah lagi kalau makanan-makanan itu berhubungan dengan sektor hewani yang harus melalui proses penyembelihan. Nah, ini urutannya beda lagi, tidak bisa melalui self declare yang digagas oleh BPJPH menggunakan pendamping halal tadi.
Kemudian yang ketiga adalah keterlibatan dari UMK, di mana program halal gratis ini mendorong UMK untuk masuk ke skema halal. Namun ya banyak pelaku UMK yang belum tersentuh karena mereka tidak tahu, oh ada atau begitu. Atau sebenarnya mereka pengen ngurus, tapi di mana cara ngurusnya? Karena kalau sudah memiliki logo halal ya, sebenarnya manfaatnya luar biasa. Ini sangat-sangat membantu kita. Tidak perlu harus mencari sendiri karena sudah dibantu dengan label halal. Insya Allah yang kita konsumsi ini sudah pasti halal gitu. Ada rasa aman, nyaman ketika kita membeli sesuatu atau ketika kita mengkonsumsi sesuatu itu. Nah, ini teman-teman semuanya alur dari sertifikasi halal melalui self declare yang biasanya apa namanya didampingi oleh pendamping halal, di mana ada pelaku usaha yang bikin akun, kemudian semuanya didamping oleh pendamping PPH, diverifikasi, lalu hasilnya bisa keluar. Dan ini yang saya tahu kebanyakan adalah UMK-UMK yang usahanya di bisnis makanan ringan ya atau minuman ringan. Jadi ini adalah kriterianya di mana produk olahannya sudah dipastikan halal, bahan bakunya sumbernya halal, ya misalkan minyak gorengnya itu harus difoto produknya, kemudian tepungnya dari apa, dan semuanya itu harus difoto baru kemudian diajukan ke eh, melalui PPH itu. Jadi kehalalan dan keharaman ini tidak hanya dari sisi bahan bakunya saja, tapi dari sisi nama juga bisa. Jadi nama-nama yang seperti misalkan bakso nuklir, pentol setan, ya, kayak gitu ya nggak bisa, itu nggak akan masuk. Apalagi misalkan pakai nama-nama jahat misalkan gini warung lidah mertua nah kayak gitu-gitu atau bahasa-bahasa yang aneh ya. Nah, itu dilarang di self declare. Atau produknya itu menyerupai sesuatu yang diharamkan. Nah, misalkan seperti bentuk minuman keras ya. Walaupun 0% alkohol, tapi kalau namanya hampir sama atau bentuknya menyerupai, maka ini juga tidak akan masuk dalam prioritas self declare ini. Nah, tantangannya sendiri, teman-teman semuanya, Indonesia itu luas sekali, sangat luas. Keterbatasan SDM di sini disebutkan, kemudian birokrasi yang rumit dan kurangnya edukasi dan literasi halal. Tapi ketika kita klik ya di bpjbh.go.id, di mana web yang mengabarkan tentang sertifikasi halal ini, bahwa di tahun 2025 ya, per 2025 ini, 2025, auditor halal itu jumlahnya luar biasa, 1.428.000 orang. Ya, ini profesional yang tersertifikasi yang melakukan audit kehalalan produk di lapangan. Jadi mereka yang dikirimi foto kemudian memutuskan apakah ini halal atau tidak. Penyelia halal. Nah, di sini ada hampir 1 juta sekian ya individunya. 1 juta sekian individu di perusahaan yang bertugas memastikan produknya tetap halal setiap hari. Kemudian dalam lembaga pemeriksa halalnya ya, ini 99 lembaga, ini institusi resmi, proses produk halal tadi, pendamping PPH tadi. Itu ada 26 lembaga dan yang nah kenapa kok tetap disebutkan bahwa keterbatasan SDM ini 94.000 sekian itu tidak semua pendamping ini adalah pendamping yang produktif, teman-teman. Jadi mereka banyak yang mengikuti macam pelatihan proses produk halal, tapi tugas-tugasnya yaitu mereka harus mendampingi UMKM, mendaftarkan secara aktif, itu tidak semuanya mau melakukan itu. Jadi mereka hanya mendapatkan ya sertifikat pelatihan itu saja. Tapi selanjutnya tidak. Ini termasuk juga berlaku di Juleha ya, juru sembelih halal juga demikian. Banyak orang yang mengikuti cara menyembelih yang baik dan benar, tapi tidak semuanya nanti sebenarnya kehidupan sehari-harinya tukang sembelih gitu.
Nah, di sini juga demikian. Masalahnya, pendamping proses produk halal ini kan ada nomor registrasinya. Jadi mereka bisa kelihatan di data itu mana yang aktif dan mana tidak. Dari beberapa kampus yang sudah mendirikan pendamping eh, PPH ini, lebih dari separuh dari pendamping itu tidak aktif dalam melakukan pendampingan terhadap UMK di sini. Dan yang aktif luar biasa di kampus UIN SW sendiri ada satu pendamping PPH ini yang bisa membeli motor NMAX itu dari aktif melakukan pendampingan ini ya karena sungguh-sungguh, sedangkan yang lainnya nggak sungguh-sungguh gitu loh. Jadi ini menjadi permasalahan. Bayangkan jika 94.000 sekian itu semuanya aktif, wah luar biasa. Pasti proses halal ini akan lebih cepat lagi gitu. Kenapa bisa demikian? Karena tidak ada berupa punishment atau apa ya yang membuat pendamping proses halal ini dia giat untuk mendapatkan atau menghalalkan produk orang gitu. Kecuali kalau misalkan ada semprit ya beberapa nama di sini ya nanti akan dikelola gini-gini atau ada punishmentnya kayak gitu mungkin orang akan semangat. Di sini nggak ada. Jadi mereka yang semangat ya mereka yang bisa dapatkan banyak fee-nya, mereka yang nggak semangat ya nggak dapat apa-apa gitu aja. Jadi tidak ada semangat atau giroh yang memang betul-betul mulai dari awal hingga akhir mereka ikut pelatihan dan mereka semangat untuk melakukan misi itu. Nah, seandainya ada misi-misinya macam seperti YouTube monetisasinya sekian ribu harus dicapai atau seperti Facebook Pro ya harus sekian kali upload. Nah, mungkin ya mungkin barangkali itu akan semangat karena semakin tinggi pendapatannya maka akan semakin besar rewardnya. Nah, ini bagian yang paling penting bahwa efek makanan non halal ini sangat luar biasa, teman-teman ya. Jadi dari sisi perspektif Islam sendiri ini perlu dipahami bahwa baik teman-teman sendiri di sini yang mungkin barangkali juga jadi pendamping halal atau juga sebagai produsen makanan bahwa efek spiritualitas dari makanan yang non halal atau haram ini luar biasa. Yang pertama ya bisa artinya menjadi mengeras, kemudian menjauhkan dari hidayah dan menghapus keberkahan. Ini dari perspektif Islamnya. Nah, dari perspektif psikologisnya malah muncul ada rasa bersalah dan gelisah, ya, menurunkan sensitivitas moral. Kenapa begitu? Karena sering melakukan itu berulang-ulang, akhirnya menjadi biasa dan sudah tidak lagi peduli tentang kehalalan atau keharaman. Toh eh, sama aja karena sering melakukan itu. Kemudian yang ketiga itu menyebabkan krisis identitas keislaman. Jadi sudah sadar Muslim tapi tetap makan makanan haram. Nah ini kalau terus menerus diulang ya menjadi B aja. Dari sisi kesehatan juga demikian sebenarnya. Produk babi dan turunannya itu rentan sekali dengan cacing pita. Mau dimasak sampai sematang apa, nyatanya telur-telur cacing pita itu tetap bisa bertahan ya dan bisa hidup di tubuh manusia. Minuman keras juga demikian, apalagi daging bangkai atau darah. Biasanya produsen itu ngambil ayam tiren mati kemarin untuk mengurangi cost produksi. Ya. Kemudian darah ini juga berisiko tinggi mengandung racun. Nyatanya ada yang dimasak, ya masakan dari darah itu contohnya seperti dari didih, ya. Kemudian produk yang tidak jelas bahan bakunya atau subhat ya bisa mengandung bahan haram atau zat berbahaya, misalkan zat yang bisa bersifat karsinogen ya, yang merangsang kanker, konsumsi terus-terusan organnya bisa rusak, organ ginjalnya karena gulanya terlalu tinggi dan sebagainya. Dan ini masuk dalam makanan yang dianggap non halal atau haram. Jadi kalau dilihat ya prospek dan peluangnya ini masih luas, hanya saja belum bisa terolah secara profesional, masyarakatnya belum banyak yang mengerti walaupun Muslim, kemudian PPH-nya itu juga kurang semangat dalam menghalalkan produk orang. Nah ini tapi kalau teman-teman masih tertarik menjadi pendamping
ini masih prospektif, dan kalau misalkan teman-teman pengen meneliti dari aspek industri halal ini juga masih sangat prospektif karena skor dari SGI ini harapannya Indonesia itu akan terus naik dan terus naik, tidak hanya dari sisi modest fashion-nya saja, tapi bisa dari sisi halal food-nya. Nah, ini yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi proses sertifikasi dengan digitalisasi proses dan one stop proses. Beberapa kali saya melihat bahwa teman-teman yang em, melakukan proses pendampingan halal ini terkendala masalah aplikasi yang kadang suka error, kadang menunya nggak ada dan seterusnya. Dan seharusnya hal-hal teknis macam begitu sudah tidak ada lagi dalam proses ini. Kemudian memperkuat industri halal dengan mendirikan taman industri halal dan laboratorium halal yang terakreditasi. Nah, ini juga belum banyak yang berdiri di Indonesia. Nah, bahkan di Brunei Darussalam sendiri itu mereka bukan datang ke Malaysia, apalagi datang ke Indonesia, tapi mereka justru berangkatnya kemana? Ke Jepang, teman-teman. Karena Jepang meskipun masyarakatnya itu mayoritasnya itu apa namanya bukan Muslim, nyatanya mereka itu banyak melakukan hal-hal yang justru seirama dengan nilai-nilai Islam. Jadi laboratorium halalnya malah justru maju di Jepang daripada di negara yang mayoritas Muslim. Kemudian harmonisasi dan pengakuan internasional ya dengan negara-negara lain agar Indonesia diterima di pasar global. Lalu dukungan pemerintah dan kebijakan proaktif, sumber dayanya juga profesional. Lalu juga ada pengawasnya yang melakukan audit inspeksinya secara rutin. Jadi kesimpulannya bahwa sertifikasi halal di Indonesia ini trennya itu pertumbuhannya positif dari angka SGI tadi, tapi kita masih menghadapi berbagai macam tantangan, mulai dari aspek birokrasi, sumber daya, hingga edukasi publik, di mana publik itu walaupun Muslim tapi tidak peduli dengan label halal. Dan tentunya dengan dukungan regulasi, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, industri halal Indonesia ini memiliki prospek yang cerah karena memang harusnya kita itu menjadi negara pelopor halal nomor satu. Baik, yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan pada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Wildan atas ilmu yang telah diberikan dengan pematerian di siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dr. Muhammad Wildan Fawaid MEI atas materi yang sangat bermanfaat. Materi yang telah dipaparkan pada siang hari ini sangatlah menarik dan informatif. Melalui pemaparan mengenai data sertifikasi halal di Indonesia, kita dapat memahami lebih dalam mengenai tren, tantangan, serta prospek industri halal nasional yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi syariah. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Wildan Fawaid MEI selaku narasumber atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi inspirasi untuk mendalami pemanfaatan data statistik, khususnya terkait industri halal di Indonesia. Nah, selanjutnya saat yang nanti-nanti kita akan memasuki sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu serta peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau mengisi formulir Q&A yang telah kami sediakan melalui tautan di kolom chat. Baik, di sini ada peserta dengan nama Rahmadian mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Rahmadian Putranugraha dari Universitas Brawijaya. Ingin bertanya, saya kan ingin mengetahui data jumlah UMKM yang sudah bersertifikasi halal. Nah, untuk mencarinya itu bisa lewat mana? Dan karena saya lihat di web BPS itu sebagai penyedia data ternyata tidak memiliki data tersebut.
Terima kasih. Baik, kepada Bapak Wildan, selaku narasumber dipersilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Mas Rahmadian. Jadi untuk mendapatkan data berapa yang mendapatkan sertifikasi halal itu yang paling gampang mudah itu di eh, eh, mana itu lembaga yang mendirikan tentang pelatihan halal itu. Kalau misalkan di kami ya di UIN Syekh Wasil Kediri itu karena memiliki beberapa pendamping produk halal, makanya memiliki data itu. Nah, kalau dan itu sangat membantu karena sifatnya lokal. Jadi misalkan kalau penelitian Mas Rahmadian di wilayah Malang, nah itu bisa langsung membidik di Malang itu sudah berapa persen dari sekian persen itu datanya muncul. Karena saya sendiri lihat di apa namanya webnya BPJPH itu memang tidak muncul karena memang luar biasa banyaknya. Tapi kalau tanya di bagian apa namanya pelatihan itu di kampus kampus yang punya lembaga pelatihan halal itu akan ditemukan data itu, termasuk mereka-mereka yang aktif ya, yang aktif dalam pendampingan. Nah, pasti itu juga akan memperkuat data dari Mas Rahmadian sendiri. Gitu Mbak Laila. Ya, baik. Terima kasih Pak Wildan atas penjelasannya. Untuk Mas Rahmadian, bagaimana? Apakah ada tanggapan? Untuk saya cukup. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Baik, Baik, sama-sama Mas Rahmadian. ya, baik karena telah dicukupkan juga dari kolom chat juga ada dari Bapak Budianto mengajukan untuk izin bertanya. Boleh langsung aja Bapak. Iya, monggo. Baik, terima kasih Mbak Laila. Suara saya bisa kedengaran, Pak? Ya bisa Pak, tapi Oh, kecil. oh, terlalu kecil ya. Baik, sudah terdengar dengan jelas? Iya, iya sudah Ya. Pak. Jadi begini, Pak, untuk pengelolaan sertifikasi halal, lembaga yang mengelola tadi adalah BPJPH ya, Pak ya, kalau tidak salah dengar. Iya, Ya, itu iya, kan lembaga yang hanya mengelola dan menerbitkan sertifikasi halal. Kalau sepengetahuan saya seperti itu. Sedangkan iya, institusi yang mengecek dan meneliti dari LPH dan MUI. Begitu kan Pak ya? Prosedurnya iya, sepertinya. Nah, apabila itu diperingkas jadi satu lembaga, jadi kalau MUI itu di bawah Kemenak kalau tidak salah, kemudian iya, LPH-nya itu juga menjadi bagian dari institusi tersebut, dari BPJPH tadi. Jika itu diperingkas, jadi perwakilan pemerintah, jadi kan itu ada dua lembaga akhirnya. BPJH itu di bawahnya Kemenak, kemudian MUI-nya itu juga institusi dari kelembagaan tertentu yang membuat prosedur sertifikasi halal tersebut bisa diakui, kan begitu. Jika ini bisa dipermudah, mungkin ya ini Pak, ini mungkin orang yang mengajukan sertifikasi halal itu akan menjadi lebih banyak. Jadi ini kalau melihat data yang tadi disampaikan, kenapa Malaysia bisa seperti itu, mungkin ini bisa menjadi masukan. Nah ini kan jenengan iya, juga berkompeten sekali dengan sertifikasi halal tersebut. Kemudian yang kedua, memang untuk secara budaya ya, ini kalau saya belajar sosial ini, secara budaya, orang Indonesia itu yang sebagian besar Muslim, itu belum teredukasi dengan sertifikasi halal. Halal itu kudu piye toh, nih, kalau bahasa Jawa begitu. Halal itu kudu piye, iya itu betul. belum teredukasi. Artinya dari BPJPH sendiri maupun MUI untuk mempromosikan bagaimana sertifikasi halal ini kepada masyarakat yang menjadi mempunyai usaha di bidang yang perlu diberikan sertifikasi halal itu
rata-rata masih belum teredukasi. Mungkin memang ini hanya pendapat atau opini saja Pak ya. Kalau untuk survei atau ininya Iya kan Pak. belum ada yang pernah saya baca. Itu saja Pak. Itu saja. Terima kasih dua Iya, dari saya. Matur nuwun. iya Pak. Terima kasih Pak Budianto ya. Jadi memang birokrasinya ini memang dinilai rumit, tidak seperti negara sebelah Malaysia tadi. Kalau misalkan di setiap apa namanya institusi-institusi berdiri auditor-auditornya yang mereka itu bisa langsung ngecek data yang masuk bisa independen kayak gitu, ya betul, sangat cepat sekali. Itu sudah dicontohkan seperti di kasus perbankan di mana Dewan Pengawas Syariah itu ditempatkan di lembaga-lembaga itu sendiri dan tugas dari Dewan Pengawas Syariah adalah melakukan apa yang sudah difatwakan oleh MUI dan mereka DPS-DPS di lembaga itu sudah di-ACC oleh MUI tentang apa DSN MUI tentang kemampuan mereka dalam menentukan hukum dari sebuah produk perbankan. Dan kalau misalkan itu bisa diterapkan di lembaga-lembaga, misalkan karena saya lihat ya di setiap kampus PTKIN itu pasti ada lembaga pelatihan ini. Wah, itu memang luar biasa, pasti akan lebih cepat lagi. Cuman yang itu Pak, yang pertama permasalahannya adalah yang menjadi pendamping itu mereka hanya niat ngejar fee-nya itu. Jadi mereka yang aktif ya itu saja. Yang kedua, masyarakat yang terdaftar di sana itu sebenarnya juga awalnya nggak tahu, tapi tahunya itu ya karena ditarget oleh pendamping produk halal itu, baik melalui magang ya KKN dan sebagainya itu awalnya. Kalau nggak begitu, mahasiswa karena tugas atau paksaan dari dosennya, maka mereka baru aktif untuk mendapatkan sertifikat itu. Selebihnya memang betul Pak, nggak ada yang peduli Pak. Karena ya juga tidak ada punishment ya bagi pendamping. Kalau mereka itu misalkan nggak ngelakukan apa-apa, ya nggak ada apa-apa, ya sudah gitu loh. Padahal kalau sedikit lecutan pasti akan semangat juga. Itu yang kami rasakan. Gitu. Jadi kayak sudah melatih banyak orang kayak sekali batch itu ada 150 orang dan mungkin yang aktif hanya 10 sampai 20 orang. Jadi aduh sayang banget gitu loh. Sudah banyak melakukan pelatihan tapi impact-nya itu dikit sekali. Itu Pak Budi. Nggih, terima kasih Pak Wildan. Mungkin ini dari akar rumput kita diskusi kali ini bisa membawa eh, pengetahuan yang barangkali akar rumput ini permasalahan kita tentang sertifikasi halal bisa menjadi apa namanya sebuah terobosan nanti di masa mendatang. Terima kasih Pak Wildan. Pak Nah, Budi sama-sama Pak. baik, terima kasih kepada Bapak Wildan dan juga Bapak Budi atas pertanyaan dan juga tanggapannya. Selanjutnya di sini ada yang raise hand, ada Kak Laila Fakarisma, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Eh, Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, saya Laila Fakarisma Agustin dari Politeknik Statistika STIS. Mau izin bertanya, kalau suatu perusahaan itu sudah mendapatkan sertifikasi halal, bukan bukan perusahaan, ibaratnya suatu UMKM itu sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, untuk keberlanjutan usahanya itu, apakah masih dipantau dari segi produksinya sehingga masih dan akan selalu bisa dipercaya kehalalannya? Eh, Sudah seperti itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Laila Fakarisma atas pertanyaannya. Untuk Bapak Wildan dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Baik, pertanyaannya terima kasih. Jadi memang ada Mbak ya, jadi ada masa berlakunya dari sertifikasi halal itu dan saya pernah itu ke UMKM di mana UMKM itu adalah memproduksi ceker ini ya, ceker bebek. Dia itu ceker bebek dibuat keripik. Nah, biasanya kan keripik itu dari ceker ayam ya. Ini tuh dari ceker bebek. Nah,
Saya tanya, Pak, apakah sudah memiliki sertifikasi halal? Ternyata belum juga gitu. Alasannya kenapa, Pak, kok belum? Ya karena sertifikasi halalnya ini tidak bisa dilakukan menggunakan self declare. Jadi kami harus mengurus sendiri, mulai dari misalkan tadi disebutkan ada PIRT-nya, ya kemudian ya ini anak saya muncul sebentar, ayah mau ngomong dulu, ayah mau ngomong dulu sebentar. Ya, dan mereka itu nggak mau untuk mengurus itu karena selain ngurusnya dari awal itu susah, juga ada masa berlakunya ya. Sertifikat halal ini yang diterbitkan itu rata-rata berlaku hanya 4 tahun saja dan pembaruan ini ya, pembaruan ini itu paling lambat itu dilakukan 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Jadi beranggapan bahwa untuk membuat sebuah usahanya bisa bertahan saja mereka butuh effort. Nah, ini ditambah harus mengurus administrasinya yang effortnya lebih lagi begitu. Jadi menganggap bahwa ini terlalu ribet begitu. Nah, ini pandangan dari satu UMKM saja. Nah, di beberapa tempat magang atau di Kediri itu, waduh, banyak banget ada 200 lebih UMKM. Dan mereka yang peduli tentang sertifikasi ini karena memang betul produknya itu yang sudah laku di pasaran secara luas dan itu membuat bisnis mereka akan terus berjalan kalau terus aktif menggunakan sertifikasi halal ini. Kalau mereka tidak memiliki label itu, maka mereka nggak bisa jualan. Jadi bisa dilihat ya bahwa pola-pola dari budaya masyarakat Indonesia itu rata-rata mereka melakukan A itu karena B ya. A karena B. Kalau nggak ada dorongan ini, maka mereka tidak melakukan ini. Nah, begitu seterusnya. Baik, itu Mbak Laila. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, untuk Kak Laila Fakarisma, apakah ada tanggapan kembali atau sudah dicukupkan? Baik, bagi Bapak, Ibu, dan juga peserta lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau menggunakan formulir Q&A yang ada pada kolom chat Zoom. Terima kasih. Baik, di sini dalam formulir Q&A ada yang bertanya, yaitu dari Kak Nabila. Izin membacakan ya, Bapak Wildan. Untuk pertanyaannya sendiri, bagaimana strategi pemerintah untuk menjangkau pelaku usaha di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, agar mereka dapat mengakses sertifikat halal? Seperti itu, Bapak. Iya, Mbak, pertanyaannya sangat menarik ya. Memang daerah 3T ini terluar, tertinggal, apa lagi, Mbak? Yang terakhir, Terpencil, Pak. terpencil ya. Ya ini butuh effort yang lebih ya. Dulu sebelum menjadi dosen, saya pernah menjadi pendamping ini ya, pendamping program Keluarga Harapan. Nah, di
beberapa video yang apa namanya ditampilkan itu untuk menjangkau sebuah wilayah itu dibutuhkan effort yang lebih karena jarak tempuhnya luar biasa ya. Kadang bisa ditempuh jalur darat dan kadang juga ditempuh jalur laut ya. Dan itu ada juga yang berjalan kaki. Nah, tentunya butuh effort yang lebih pastinya ya toh. Yang diharapkan di pendamping halal untuk produk-produk semacam ini ya pasti karena komisi itu tadi yang harusnya dilebihkan ya karena memang daerahnya yang terpencil dan paling sulit untuk dilakukan. Nah, belum lagi ke arah 3T itu yang berada di wilayah seperti di Jawa Timur sendiri di data terbaru ya di Jawa Timur sebenarnya saya buka ini di pendamping halal ya sebentar. Nah, di rekapitulasi realisasi sehati 2025 ini memang ada daerah-daerah yang terpencil, misalkan di Papua ya. Di sini ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan. Ini walaupun jumlahnya tidak seperti di Jawa ya. Ini yang tertinggi itu ada di Jawa Barat 228.724 kuota ya, pengajuannya 89 dan kuota tersedia 139 dan atau ketercapaiannya 60% di sini itu. Tapi walaupun mereka itu daerah terpencil, namun ada juga yang melakukan pendampingan ini. Ini berarti bahwa meskipun tertinggal, terluar dan terpencil, nyatanya pendampingnya tetap ada dan tetap melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, walaupun tidak seperti di Pulau Jawa, nyatanya mereka tetap melakukan tugasnya secara profesional. Jadi perlu dipahami ya, teman-teman semuanya bahwa kalau bayangan kita di Jawa itu pasti gampang gitu karena aksesnya di mana-mana mudah. Tapi di luarnya sana, misalkan jalan yang rusak banget ataupun fasilitas yang sangat tidak mendukung itu bukanlah sebagai sebuah batasan bagi mereka. Mereka tetap melakukan tugas itu sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya karena daftar menjadi pendamping itu juga atas kesadaran mereka sendiri bukan atas paksaan dan mereka pasti sadar tentang konsekuensinya itu begitu. Jadi kalau kita nggak bersyukur dengan kondisi yang di Jawa ini pendampingnya, wah sulit ini itu, nyatanya di luaran sana itu jauh lebih sulit dibandingkan yang ada di Jawa. Begitu. Dan mereka tetap melakukan, terbukti dengan laporannya tetap ada. Itu Mbak Lail. Iya, baik. Terima kasih Bapak Wildan atas jawabannya. Mungkin saya izin merangkum ya Bapak. Jadi walaupun seperti itu dari pemerintah juga masih melakukannya secara profesional ya Pak, akan prosedurnya walaupun terdapat wilayah seperti yang 3T tadi. Nah, mungkin dari pertanyaan di formulir Q&A tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dan menjadi penutup dari sesi Q&A pada hari ini. Sebelum ditutup, saya izin menyampaikan dan juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir yang berada pada link yang ada di kolom chat pada Zoom. Dan selanjutnya akan ada informasi kembali mengenai link pengiriman jawaban kuis pojok statistik yang akan disampaikan oleh Ibu Yunita. Kepada Ibu Yunita, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Laila ya. Oke, teman-teman, adik-adik semuanya yang pelajar dan mahasiswa sudah siap ya untuk langsung klik link pengiriman jawaban. Jawabannya sudah disiapkan semuanya ya. Oke, saya izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat linknya? Ini ada QR code, bisa langsung di-scan QR-nya atau dengan cara klik s.bps.go.id slice kupetik _ ed1. Oke.
Adik-adik bisa segera di-scan dan dikirim jawabannya. Kami tunggu sampai besok ya, adik-adik dan teman-teman semua. Besok hari Jumat, kami akan tutup link pengiriman jawabannya. Dan pengumuman akan diumumkan pada hari Senin tanggal 21 Juli melalui media sosial BPS Kota Kediri di TikTok dan di Instagram. Oke, lumayan ya ini ya hadiahnya 100.000 buat jajan. Nanti kalau jajan-jajan di UMKM, jangan lupa. Mungkin bisa ditanyakan, ini sudah sertifikasi halal belum? Kayak gitu. Nanti kalau belum, bisa disosialisasikan tadi materi dari Bapak Wildan itu untuk bagaimana pentingnya sertifikasi halal dan bagaimana efeknya kehalalan dari suatu produk itu bagi kesehatan itu bagaimana kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, sudah kira-kira. Dan jangan lupa yang penting tadi salah satu poin untuk syarat dan ketentuan dari kuis ini yaitu melakukan presensi daftar hadir di acara webinar ini. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian ya. Saya stop screen. Eh, sudah Mbak Laila, saya kembalikan ke Mbak Laila lagi. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Bu Junita. Bagi seluruh peserta, jangan lupa untuk submit ya jawabannya dengan link yang telah di-share screen dari Bu Junita tadi. Nah, dengan ini maka selesailah pula rangkaian kegiatan Sirama Cantik ke-12 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Kota Kediri bekerja sama dengan UIN Syahwasil Kota Kediri. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh peserta, serta menumbuhkan semangat cinta data dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta. Sampai jumpa dalam kegiatan Sirama Cantik berikutnya. Saya Alifatul Laila selaku pembawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Laila, terima kasih Pak Emil Wahyudiono, terima kasih Pak Budianto. Terima Ya. kasih Pak Wildan.